Oke, kalau kalian menghentikan atau memutuskan semua jalur komunikasi kalian dengan aplikasi pinjaman online, maka ini semua akan bisa membereskan segala permasalahan hutang pinjol kalian. Maksudnya, apakah langsung auto lunas atau bagaimana nih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko atau mungkin ya sesuatu yang akan pasti terjadi ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu sumber-sumber apa sih yang membuat kita itu resah ketika kita itu gagal bayar atau telat bayar di pinjol. Pastinya adalah proses-proses penagihan. Pastinya adalah proses-proses penagihan melalui telepon, melalui WA, kadang juga melalui SMS, kadang juga paling parah itu melalui media sosial. Itu adalah sumber-sumber jalur masuknya awal mula masalah di hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan asupan, ancaman, teroran, dan lain sebagainya seperti ini akan membuat orang lain ketakutan, akan membuat rasa cemas, dan akan membuat kita itu sedikit demi sedikit dipupuk nih level stresnya. Karena ya mendapatkan asupan-asupan yang negatif dari datangnya itu. Nah, mungkin sebagian orang kan bilang, ya itu mah bukan negatif. Lo kan lagi utang, kenapa lo jadi nganggep penagihan itu negatif? Utang mah dibayar, bukan menghindar, bukan sok pembenaran dan lain sebagainya. Oke, banyak banget orang-orang seperti ini yang mungkin tidak punya rasa empati terhadap orang-orang yang mungkin gagal bayar atau telat bayar, ya. Karena mereka menyamakan kondisi mereka dengan kondisi orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar. Harusnya mereka semua bisa membayar. Padahal nggak gitu konsepnya. Semua orang mempunyai masalah masing-masing. Semua orang mempunyai perbedaan masing-masing bagaimana cara menyikapi masalah. Tidak semua orang juga mentalnya siap. Tidak semua orang juga mengerti terkait bagaimana solusi untuk mengatasi masalah seperti ini. Dan tidak semua orang juga punya privilege untuk mendapatkan rezeki dengan mudah. Ya, ada yang butuh kerjaan, ada yang udah kerja tapi gajinya nggak mencukupi, ada yang mungkin malah nggak ngerti harus ngapa-ngapain. Itu banyak teman-teman. Nah, salah sendiri nggak punya uang, kenapa kok minjol gitu ya? Mungkin ada sebagian orang-orang yang bilang kayak gitu. Ya sebenarnya ya salah di pinjolnya nggak sih? Orang udah nggak ada pekerjaan, atau mungkin kalaupun misal seandainya ngaku-ngaku punya pekerjaan tapi padahal tidak, harusnya pinjol bisa dong melacaknya, harusnya pinjol bisa mengevaluasinya. Nah, pinjol aja tidak mempermasalahkan dan mengizinkan pencairan, nah kenapa kita yang ribet gitu loh. Masalahnya bukan soal itu, bukan kenapa dan itulah penyebabnya ya teman-teman. Tapi lebih kepada bagaimana nih solusi ke depannya untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Itulah yang paling penting, benar nggak? Karena masalah kesalahan yang masa lalu tidak akan bisa kita perbaiki waktu lalu juga, bisanya kita selesaikan sekarang, di masa ini ataupun di masa depan. Nah, langkah-langkah konkret yang mungkin bisa dilakukan ya bukan dengan mencela, tapi ya coba memberikan solusi, mungkin setidaknya minimal ngasih semangat lah buat teman-teman yang ada di luar sana yang lagi stres, yang lagi panik terkait masalah gagal bayar pinjol ya. Atau mungkin ngasih edukasi atau skill-skill atau mungkin pekerjaan, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita mencaci teman-teman kita yang telat bayar atau gagal bayar. Karena kembali lagi loh, setiap orang itu mempunyai masalah masing-masing, setiap orang mempunyai background kehidupan yang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa samakan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang ada di sini ya, yang nonton video ini saat ini, semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa membereskan semua ini. Ya, balik lagi terkait masalah soal yang akan kita bahas ini teman-teman. Nah, apakah benar ya kejadian-kejadian seperti kayak banyak orang-orang yang kemarin berkeluh kesah terkait DC yang mengamuk, DC yang terus meneror, akhirnya mereka sampai mengakhiri diri dan lain sebagainya. Nah, itu sumbernya dari mana ya? Dari asupan tadi ya. Jadi seandainya teman-teman bisa memblokade asupan-asupan negatif dalam tanda kutip itu, teman-teman akan jadi lebih tenang hidupnya. Teman-teman akan jadi lebih rileks hidupnya. Dan itu ya memang yang dicari semua orang gak sih untuk saat ini? Jadi kalau kalian sudah mengerti sumber masalahnya dari mana, terus kemudian solusinya harus diblokade. Nah, sekarang kita tinggal mikirin gimana cara ngeblokadenya. Paling simpel, paling gampang adalah ya dengan memutus kontak ya keseluruhan ya, mulai dari HP, ngeblok nomor-nomor yang tidak dikenal atau mungkin ganti nomor HP sekalian. Itu mungkin bisa menjadi solusi sementara untuk ketenangan diri. Kenapa? Karena ya pinjol tidak akan bisa mengkomunikasikan asupan-asupan mereka ke kalian gitu loh. Jadi kalian tidak akan baca hal-hal yang negatif yang keluar
dari oknum desi pinjol tadi, karena kalian benar-benar sudah tidak memberikan celah atau ruang untuk masalah galbay pinjol ini masuk ke pikiran kalian. Itu kan sudah jelas ya, sudah jelas akar permasalahannya dari mana. Rata-rata pasti ya dari WA, dari telepon dan lain sebagainya. Kalau kalian memutus semua komunikasinya, insya Allah semuanya akan pasti aman. Tapi apakah utang kalian bisa lunas otomatis? Jawabannya bisa, tapi kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinannya kecil itu dan harus butuh nunggu waktu bertahun-tahun agar utang kalian bisa otomatis lunas dengan sendirinya. Kalau cuma baru 1 bulan, 2 bulan, kayak ini sih nggak bakal dilunasin. Mungkin di atas 1 tahun kemungkinan akan dimasukkan ke list orang-orang yang benar-benar nggak mau bayar, orang-orang yang utangnya akan dihapuskan, ya tujuannya untuk membersihkan data-data mereka sendiri sih. Bukan keuntungan kita sebenarnya, mereka juga diuntungkan karena datanya dibersihkan. Tapi mereka rugi aja, kehilangan uang atau hutang pokok yang sudah pernah kita pinjam ke mereka. Jadi nggak bakal balik juga, karena kan mereka menganggap auto lunas teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Teman-teman coba aja renungkan dan gali sumber masalah kalian itu dari mana sih? Terorannya yang bersumber dari mana sih? Nah, coba untuk hentikan untuk tidak mengakses hal tersebut. Untuk tidak membuka peluang hal tersebut memasuki pikiran kalian. Itu yang paling bagus teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.